Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya ganti Jumat karena sering Sabtu Minggu boten wonten. Biasanya Jumat sih tadi kan. Ustadz Hanafi. Terus diganti hari Ramadan. Terus. Ya Ustadz Hanafi tenggriyo. Griya terus batang gasan. Masih mengawas ini gua ini. Tenggriyo coba sampai sholat maghrib sama. Oh maksudnya sebelum Covid Jumat Ustadz Hanafi atau pas Covid? Covid. Oh, mungkin kita sekarang tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Waktunya halaman 30 nih. Nggih. Halaman 30 tentang ijaz. Ijazul Quran. Ini bagian yang sangat sakral tentang ijaz. Jadi ijazul Quran itu nanti membahas bahwa ijaz itu kan arti harfiahnya sebetulnya melemahkan. Ajaza yu'jizu i'jazan, ya. Jadi melemahkan atau membuat sesuatu di luar Al-Quran itu tidak mampu menandingi. Tapi sebetulnya di banyak hadis Rasulullah, terutama hadis-hadis qudsi, itu sudah dijelaskan secara gamblang sebetulnya posisi Al-Quran dengan sesuatu selain Al-Quran oleh Allah di hadis-hadis qudsi. Salah satunya mungkin lafaz hadis qudsnya seperti ini. Masyaallahu Quran wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdalu ma yas'alin wa fadlu kalamillahi ta'ala ala sa'il kalam ka fadlillahi ta'ala ala khalqi. Jadi dan keutamaan Al-Quran, kalam Al-Quran dengan seluruh kalam yang ada itu seperti perbandingannya keutamaan Allah dengan makhluknya. Jadi ya tidak ada levelnya, nggak ada bandingnya. Maka nanti kita akan menemui banyak fakta di dalam Al-Quran itu tentang tuduhan-tuduhan orang kafir terhadap Quran itu dibantah. Terus kemudian dibantah oleh ayat Al-Quran sendiri dengan cara mengajak mereka untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Nanti kita akan menemui ditantang untuk mendatangkan 10 surat, tidak mampu 1 surat, tidak mampu. Pertama seluruh ayat, seluruh Quran tidak mampu. 10 surat, 1 surat tidak mampu, 1 ayat tidak mampu, jelas tidak mampu. Karena model baik nanti kalau ditinjau dari balaghahnya, ma'ani, badi dan lain sebagainya itu tidak ada tandingannya. Jadi substansi kandungan ayatnya, maknanya, terus kemudian keindahan narasinya itu Al-Quran tidak mungkin bisa ditandingi. Makanya ketika Sayyidina Umar itu pernah dengar nih cerita masuk Islamnya Sayyidina Umar, yang ketika itu adiknya lebih dulu masuk Islam. Yang waktu itu cerita singkatnya begini, ketika Umar hendak menuju ke Rasulullah, hendak membunuh gitu ya. Karena Umar memang terkenal ya wataknya preman gitu ya. Karena di festival internasional, di festival internasional di Mekah itu ada pertandingan gulat. Nah, Umar itu tidak pernah terkalahkan. Festival Lukas itu ada pertandingan gulat, Umar senantiasa menang. Sampai Rasulullah berdoa semoga Islam itu ditinggikan dengan masuknya salah satu 2 Umar. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Umar siapa yang
nama aslinya Abu Lahab itu saya lupa ya. Terus kemudian dikabulkan dengan masuknya Umar bin Khattab itu kan ceritanya adiknya lebih dulu masuk Islam. Terus kemudian ketika Umar hendak membunuh Rasulullah dicegat oleh salah satu sahabat, saya lupa namanya itu. Terus kemudian adikmu itu sudah memeluk agama Muhammad. Terus kemudian dia menghampiri adiknya, ketika itu sedang menyembunyikan selembaran. Ternyata ketika direbut oleh Umar dibaca. Umar waktu itu seingat saya adalah surat Toha. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana tashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati wal ardh. Jadi sebetulnya begini, kalau keterangan Gus Baha tentang mukjizat Quran itu, Al-Quran itu memberikan keindahan bukti kemukjizatannya itu tidak perlu sesuatu yang khariqul adah. Paham ya? Khariqul adah itu sesuatu yang keluar dari adat kebiasaan. Contoh umpamanya Al-Quran memberi contoh rumput, Al-Quran memberi contoh nyamuk. Itu sesuatu yang jangankan secara ilmiah, secara logika biasa itu luar biasa sudah. Luar biasa. Kalau itu kita pikirkan secara mendalam. Tapi seringkali sesuatu yang sudah ada kebiasaan itu kan tidak terpikirkan secara detail. Nah, Al-Quran itu kemukjizatannya justru mengekspresikan hal-hal yang senantiasa kita lihat. Kan sering Al-Quran was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un, atau wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Itu kan biasa sudah. Sepertinya biasa, coba itu dinalar. Atau innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ba'udatan fama fawqaha. Fawqaha itu kan artinya di atas yang tidak menempel itu fawqa. Tapi kalau di situ diartikan di bawahnya atau lebih kecil dari nyamuk. Nyamuk itu kan kelihatannya biasa, apa istimewa nyamuk? Ya karena kita tidak mau memikirkan itu mukjizat Al-Quran. Jadi mukjizat Al-Quran, mukjizat itu ada yang mukjizat yang bersifat hissiyah, bahwa itu hissiyah. Ya, mukjizat yang terindra dan mukjizat yang tidak terindra. Tapi Al-Quran tidak, ya mayoritas bukti-bukti kemukjizatan Al-Quran justru sesuatu yang tidak didominasi dengan khariqul adah. Ya wis yang ada. Banyak wis ayat-ayatnya. Contoh namanya Wattin wazaitun wa turisin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Terus gitu. Wal asri. Masa kan biasa, sepertinya biasa. Padahal kalau kita teliti lebih dalam makhluk Allah yang bernama masa ini, kita tidak mampu mempelajarinya secara detail. Wal asri ini itu kemukjizatan Al-Quran. Makanya Al-Quran itu sholihun di kulli zaman wa makan. Karena karena Al-Quran itu memberikan substansi pada realitas yang kita tidak mampu memberikan substansi sebagaimana yang dipaparkan oleh Al-Quran. Itu kemukjizatan Al-Quran. Sholihun di kulli zaman wa makan. Kalau dalam bahasa ilmiah sering dibahasakan dengan value free. Ya, jadi nilai yang bebas. Kebenaran Al-Quran itu bersifat mutlak. Maka kebenaran Al-Quran diletakkan dimanapun, kapanpun, tidak mungkin bisa terbantahkan atau terkalahkan. Itu Al-Quran. Gitu, gitu. Contoh ayatnya mungkin bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayatmahu fa idza huwa zahiq wa lakumul waylu mimma tasifun. Jadi Allah ketika mengalahkan kebatilan itu hanya meletakkan kebenaran pada realitas kebatilan itu, maka kebatilan itu pasti akan kalah. Atau kalau ayat yang familiar sama yang dengar mungkin qul ja'al haqqu wa zahaqat batil innal batila kana zahuqa. Itu Al-Quran ya. Maka nanti di kajian tentang mukjizat Al-Quran itu ijazul Quran di dalam lafadznya saja itu sudah tidak mampu terkalahkan. Lafadznya, belum substansinya, belum berita gaibnya, belum tentang hukum-hukumnya, gitu ya.
Jadi semua substansi Al-Quran itu memberikan sesuatu yang berdimensi mukjizat yang kita sama sekali tidak mampu untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Makanya tadi kan perumpamaan di hadis qudsi itu fadlu kalamillahi ta'ala ala sa'iril kalam, ya. Kafadlillahi ta'ala ala khalqi. Makanya kalau kita menggadaikan Al-Quran untuk yang lain itu kalkulasinya wes kacau itu, ya. Alah, saya tak kuliah aja daripada mempelajari menghafal Quran, mempelajari tafsir. Itu sebetulnya sudah kalkulasinya kacau, ya, mungkin itu. Atau saya kalau membaca Quran terus waktu saya tersita untuk mengerjakan yang lain, itu salah kalkulasi kayak gitu. Ya. Justru ketika kita sibuk dengan Al-Quran, maka waktu yang kita miliki itu substansinya menjadi substantif, gitu ya. Maknanya menjadi substantif itu waktu kita. Itu Al-Quran, ya. Jadi kemujizatan Al-Quran nanti ya kita lihat secara pelanggan. Mungkin begini nih, kalau saya berpesan ketika kita membaca Quran, saya kasih contoh nih. Satu ayat yang seringkali kan kita itu mengejar realitas karena kita berhubungan dengan manusia ini. Kemarin kan sudah saya sampaikan bahwa seluruh ambisi kemanusiaan kita atau yang disebut hawa nafsu kita itu karena kita berinteraksi dengan manusia. Ya. Coba kalau sampean berinteraksi dengan setan roh gitu, mamanya punya nggak sampean punya ambisi ingin berguguran tinggi kan enggak? Setan nggak peduli itu tadi. Nah, kemudian Al-Quran memberikan satu statement yang apa itu di ayat menjadi lupa apa tentang ayat bahwa tidak usah takjub dengan apa yang dimiliki oleh orang-orang selain non-muslim, selain wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Selain itu ayat di akhir juz 13 wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala bukan. Ada yang bawa Quran? Kita barang semua. Saya lupa kalau mau ini nanti buat pesan kita bareng. Jadi kalau ngaji Quran, ini pesan guru saya nih, guru saya. Semoga nanti saya diakui muridnya. Guru saya Gus Bahar, meskipun apa namanya guru virtual lah. Ketika saya ingin memahami terus kemudian teringat artinya. Nih, wala tamuddanna aynaika ila ma matta'na bihi azwajan min zahratil hayatid dunya linaftinahum wa rizqu rabbika khairu wa abqa wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Ya, wala tamuddanna aynaika ila ma matta'na bihi azwajan minhu zahratil hayatid dunya. Intinya sudahlah, kamu nggak usah berpaling dengan sesuatu yang mereka punya, ya. Terus kemudian di akhir ayat itu ditutup waris rabbika khairu wa abqa wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Ini persis punya substansi yang sama dengan wala tu'jibka amwaluhum wa ala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Makanya ketika
Ketika saya sering kan membandingkan negara-negara yang maju tapi tidak muslim, ateis tapi tidak muslim, kok hebat mereka Islami. Kita ini muslim tapi tidak Islami, namanya gitu nih. Amburadul dan sebagainya, ditata sulit, sampah di mana-mana, polusi, Terus kemudian sebetulnya yang tidak mereka punya adalah sujud kita kepada Allah. Jadi kita mengetahui eksistensi tentang ketuhanan itu adalah inti dari kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu inti dari kita diberadakan oleh Allah di dunia itu agar menjadi syahid bahwa kita menyaksikan adanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kuntu kanzan makhfiyan fa aradtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa liya'rifun. Jadi itu substansi dari penciptaan kita. Makanya kunci surga adalah la ilaha illallah, ya. Mungkin itu. Jadi terus kemudian makanya nanti setiap belajar Quran sebisa mungkin agar kita mampu merasakan kemujizatan Al-Quran. Sedikit-sedikit apa yang kita baca dari Quran, yang kita ketahui tentang Al-Quran itu lakukan, tirukan. Contoh yang tadi itu, wala tamaddanna ainaika, sudah. Kepengen boleh, tapi yang nggak usah berlebihan. Ya. Ada orang yang ke kantor, terus kemudian sholatnya nggak terlalu terjaga, tapi dandanannya necis, mobilnya gonta-ganti. Nggak usah sibuk mikir tentang itu. Nikmatilah sujud kita, tahajud kita, terus kemudian taklim kita, ya, terus kemudian penataan hati kita karena diinstruksikan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul. Itu nikmati sudah. Nanti dengan cara dilatih seperti itu, maka kita akan senantiasa bersyukur dalam keadaan apapun dan bagaimanapun. Meskipun kita juga jangan lupa tentang bagian kita di dunia. Kita disuruh ikhtiar dan sebagainya. Okay. Nah, ayat pertama yang turun kepada Rasulullah itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Umpamanya kita belajar tentang itu. Iqra bismillahirrahmanirrahim alladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi Iqra bismillahirrahmanirrahim alladzi khalaq. Bacalah realitas apapun. Kalau saya memaknainya secara umum. Bacalah realitas apapun itu atas nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kemudian kalau kita membaca realitas apapun atas nama Allah, maka kita tidak pernah punya kesimpulan bahwa apa yang kita lihat, umpamanya itu sebagai keburukan, itu adalah sia-sia. Kalau perspektif kita itu keburukan, ya. Itu contoh, salah satu contoh bagaimana mengadopsi ayat itu kita adopsi dan kita adaptasikan ke dalam sikap kita, ya. Itu nanti kita akan merasakan kemujizatan Al-Quran. Itu ya, itu kajian kita malam hari ini tentang ijazul Quran. Maka nanti ya Al-Quran itu hadir di kajian-kajian tentang Al-Quran itu apakah muntaj syakofi atau muntaj syakofi, ya, itu kajiannya. Jadi Al-Quran hadir di tengah-tengah masyarakat yang nilai sastranya itu sangat tinggi, bahasanya sangat tinggi sekali. Jadi orang-orang Arab itu punya gaya bahasa yang nanti wilayah badi, ma'ani, kalau di dalam kajian balaghah itu sangat mendalam sekali. Sampai menggambarkan sesuatu itu kita tidak tahu bahasanya tentang penggambaran sesuatu itu, kecuali kita sudah masuk dimensi yang dalam sekali tentang kajian tentang balaghah. Itu, tapi ketika Al-Quran hadir, itu mereka tercengang. Al-Quran hadir. Ini nanti kita lihat di paparan tentang adillatu itsbati wujuhil ijaz, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabi'an yang keempat. Al-Quran utawi Al-Quran iku kalamullah, firman Allah. Wa adillatul itsbat, dan dalil penetapan atau argumentasi penetapan wujuhil i'jaz, dari segi-segi kemukjizatan Al-Quran.
Innal Qur'ana al-'azim, innal Qur'ana sesungguhnya Al-Qur'an al-'azim yang agung, al-masmu'u yang diperdengarkan, wal maktubu dan ditulis. Wa ya utawi Al-Qur'an kalamullah, firman Allah, al-qadimi yang qadim, al-aziz kalamullah al-qadim, Allah yang qadim, yang dahulu, yang Allahul qadim ya, yang permulaan, al-aziz yang perkasa, al-alimi yang maha mengetahui, yang maha perkasa dan maha mengetahui. Laisa syai'un, laisa ora ana suwiji-wiji, laisa ora ana apa syai'un suwiji-wiji, tidak ada sesuatu pun minhu selain darinya, kalaman kalam, li ghairihi selain dari Al-Qur'an, minal makhlukina kalam dari makhluk-makhluk. Jadi kalam selain kalam dari makhluk-makhluk itu tidak ada apa-apanya. Laisa syai'un minhu kalaman li ghairihi minal makhlukin. Tidak ada kalam di dalam Al-Qur'an itu yang datang dari makhluk. La Jibrila ora ono dari Jibril, wala Muhammad dan tidak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala ghairihima dan tidak dari keduanya. Wan nasu lan halih utawi manungsa, wan nasu dan manusia iku yaqrauna padha membaca sapa manusia hu ing Quran bi aswatihim dengan suaranya nas. Qala berfirman sapa Allah Ta'ala Maha Luhur Allah. Wa innahu lan sak temene Al-Qur'an la tanzil teman-teman menurunkan Quran. Rabbil alamina pangeran yang apa itu? Rabbil wa innahu la tanzilu rabbil wa innahu lan sak temene Al-Qur'an la tanzilu sungguh diturunkan apa Al-Qur'an Rabbil alamina dari Tuhan semesta alam, mir rabbil alamin, wa innahu la tanzilu rabbil alamin. Nazala menurunkan bihi kelawan Quran sapa ar-ruhul amin, ruhul amin atau malaikat Jibril, ala qalbika ing atase hati sira Muhammad, di atas hatimu, litakuna agar supaya engkau menjadi, litakuna ing yen to supaya dadi sapa sira, itu kalau dalam bahasa Jawa, litakuna agar engkau menjadi iku minal mundirina, termasuk bagian dari orang-orang yang memberi peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin, bilisanin dengan lisan arabiyyin Arabiyyin mubin, dengan lisan Arab yang jelas. Surat Asy-Syu'ara ayat 195, 192, 195. Wa qala azza wa jalla, wa qala dan berfirman sapa Allah azza wa jalla. Qul katakan wahai Rasulullah Muhammad, qul katakan Muhammad, nazzala menurunkan hu ing Al-Qur'an sapa Ruhul Qudusi, Ruhul Qudus atau Ruhul Qudus. Siapa Ruhul Qudus? Mir rabbika, dari Tuhanmu, bil haqqi kelawan benar, liyutsabbita agar menjadi kokoh sapa alladzina, untuk memantapkan alladzina ing terhadap orang-orang amanu yang beriman sapa alladzina, wa hudan dan menjadi petunjuk, wa busyra dan menjadi kabar gembira, lil muslimina bagi orang-orang muslim. Jadi Al-Qur'an itu nanti fungsi-fungsinya dia harus menjadi petunjuk, kabar gembira. Jadi nanti kalau kita baca tentang keperuntukan Al-Quran, Al-Quran itu tidak pernah menjadi beban.
bagi orang muslim. Ya. Tidak pernah menjadi beban, tidak pernah terus kemudian membuat taklif yang berlebihan, tidak pernah. Maka kalau Al-Quran itu ketika kita pelajari terus kemudian kita efeknya tidak sebagaimana peruntukan Al-Quran, ketika keperuntukan Al-Quran untuk orang muslim itu, kita yang barangkali perlu evaluasi tentang makna yang kita dapatkan dari Quran. Ya. Ada. Bagaimanapun, dinarasikan bagaimanapun, dia akan menemui momentum kebenaran dengan Al-Quran. Terus begitu. Jadi umpamanya kalau cerita-cerita, saya dulu pernah mendengar cerita yang katanya dulu pegawai. Ini kan tidak rasional sebetulnya, tapi terjadi. Jadi dulu ada pegawai percetakan Al-Quran yang ketika kirim Al-Quran pakai mobil itu sering tidur di atas tumpukan Quran. Itu saya dulu pernah ketika masih di pondok itu diceritai seperti itu. Terus kemudian pegawai yang sering tidur di tumpukan Al-Quran ketika kirim Quran itu sakit, yang ketika didiagnosa oleh dokter itu tidak ditemukan penyakit medisnya. Terus kemudian sowan ke mungkin orang-orang yang arif gitu ya, ma'rifat. Itu kemudian seingat saya nih, saya kalau cerita detailnya lupa, sudah lama sekali. Disarankan untuk bertaubat. Setelah bertaubat, meminta ampun kepada Allah, menyadari kesalahannya, itu sembuh sakit. Itu kan ya rasional sebetulnya, tapi rasionalitas kita tidak mampu merasionalisasikan. Semua realitas itu rasional, tapi kemampuan akal kita yang seringkali tidak mampu merasionalisasikan. Ya banyak hal. Realitas yang biasa saja kan ya rasional semua bagi kita, tapi kemampuan kita yang tidak mampu. Contohnya bagaimana hewan itu bisa terbang dengan bobot tubuh yang umpamanya gitu nih. Kita kan nggak tahu. Terus kemudian kita tiru, ternyata nggak seperti yang kita harapkan. Banyaklah pokoknya fenomena-fenomena alam gitu ya. Itu fungsi Quran. Berikutnya umpamanya tentang fungsi Al-Quran, bahwa kita harus dengan Al-Quran itu kita harus mengoptimalkan fungsi nalar kita. Contohnya umpamanya di awal surat Yusuf. Apa awal surat Yusuf itu? Alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Jadi justru dengan kalam Quran itu fungsi rasionalitas kita itu harus meningkat. Ya. Makanya seringkali kita menemukan fakta yang akal sederhana kita itu tidak mampu untuk menalar. Contoh nih, fenomena tentang yang hafal Quran bisa membaca ayat dari belakang ke depan. Siapa itu yang anak kecil dua itu? Ahmad dan Kamil. Itu kan kemampuan nalar kita aja kok bisa. Nggak ada fenomena yang sehebat itu mamanya gitu. Atau mungkin sangat detail sekali tentang hafalan. Bagaimana 6.000 ayat itu bisa dihafal sedetail itu? Apa ada fenomena yang mampu menandingi fenomena tentang kemukjizatan Al-Quran tentang hafalan itu? Kan tidak ada. Umpamanya contoh, coba saya cari data tentang manusia yang mampu menghafal teks melebihi teks dari Al-Quran. Coba saya sebutkan apa? Yang hafal umpamanya buku kitab undang-undang 45 ada. Sama pernah nemu ya? Satu buku umpamanya kan tidak ada. Atau apa?
Apa wes sampai yang pernah menemui atau mungkin lewat berita saja ya? Hah? Syair apa? Alfiah. Nah, alfiah kan sedikit sekali, ya itu cuma 1000 bait. 1000 bait itu kalau kita samakan dengan Al-Quran. Al-Quran itu kan dalam satu halaman itu rata-rata 15 nih, atau 16 kali berapa bisa 1000? 1500 itu gitu. Itu butuh berapa juz itu? Jadi tidak sampai artinya atau apa? Tidak, saya belum pernah orang yang mampu mememorikan teks sehebat orang mememorikan Al-Quran. Detail lagi. Atau bahkan kalau fenomena yang lebih ngeri, Gus Burhan hafal teksnya sampai kepada uslub-uslub terdalamnya. Bayangkan. Jadi persamaan kata, terus kemudian sejarah dari kata. Wah, saya kalau mendengar paparan beliau tentang qiraah sab'ah, itu saya sampai kok bisa deh orang sealim itu bagaimana caranya. Saya ngomong tadi sore, ya belajar sungguh-sungguh gitu. Loh, ketika proses belajar apa enggak ada godaan? Mungkin godaan lapar karena miskin umpamanya, atau godaan HP-nan umpamanya kalau punya HP, atau godaan yang lainnya. Kok bisa sedetail itu pengetahuan tentang usul Quran? Beliau sendiri memang pernah, aku iki hafal Quran sak uslupe gitu, beliau bilang begitu. Ya. Jadi iklan pengetahuan itu memang dianjurkan menginformasikan. Ya. Jadi tidak boleh menyembunyikan kitmanul ilmi itu adalah kejahatan di dalam intisyarul ilmi. Okay. Terus berikutnya tentang umpamanya Al-Quran, fungsi Al-Quran lagi di surat Toha yang tadi kita baca itu. Toha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula. Atau fungsi di surat An-Nahl ini. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika liyuthabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin. Enggak ada fungsi penurunan Al-Quran itu yang justru nanti akan membebani kita, terbebani berat, atau mungkin kita menjadi sedih. Tidak ada. Jadi ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, ini bahasa saya, kita sedang berinteraksi dengan realitas yang absolut. Ya, realitas absolut. Karena Al-Quran datang dari Zat yang Maha Absolut. Realitas yang substansi positifnya mutlak. Nggak mungkin Al-Quran salah, nggak mungkin. Yang salah pengetahuan kita mengambil makna dari Al-Quran. Itu yang salah. Makanya Al-Quran itu kalau dalam bahasa itu betul tetap makna dan ayatnya. Jadi substansinya. Kalau tafsir itu bisa relatif kebenaran tafsir, karena itu hasil dari pembacaan para alim ulama membaca tentang Quran, dan itu dilatar belakangi banyak hal. Kalau Al-Quran tidak. Itu fungsi-fungsi dari Al-Quran. Wadalilu ala anna al-Quran, wadalilu lan utawi argumentasi atau dalil ala anna al-Quran, bahwa sesungguhnya Al-Quran kalamullah adalah firman Allah. Jadi apa argumentasi bahwa Al-Quran itu kalamullah? Ya. Salah satunya adalah huwa ya utawi Al-Quran ajaza lemah sapa al-insu manusia wal jinnu dan jin anil ityani dari mendatangkan bimithli aqsara, bimithli kelawan sepadane aksara kang luwih pendek suratan minhu, satu surat dari satu surat minhu dari Al-Quran. Wa hadza lan utawi iki ityan bimithli aqsara suratan minhu al muradu yang dimaksud
Bi'ijazil Quran, dengan i'jazul Quran. Jadi mukjizat itu ada yang mukjizat hissiyah, wa ghair hissiyah, ya. Mukjizat terindera dan mukjizat tidak terindera. Nah, mukjizat terindera itu sering kali diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah. Rasulullah juga dikasih. Akan tapi tidak didominasikan tentang mukjizat yang hissiyah itu. Seperti mukjizatnya Nabi siapa yang Ayub, Nabi Syuaib, yang kaumnya meminta unta itu dikeluarkan dari bongkahan batu. Tidak hanya unta, Allah mengeluarkan unta hidup itu bersama anaknya. Bayangkan, dari bongkahan batu. Apakah mereka terus beriman? Tidak juga. Tidak juga. Rasulullah juga punya mukjizat-mukjizat yang hissiyah, mampu membelah bulan, membanyakkan makanan, mengeluarkan air dari beliau. Banyak mukjizat-mukjizat Rasulullah. Tapi mukjizat terbesar Rasulullah Muhammad adalah Al-Quran. Mukjizat ilmiah. Oke, mukjizat ilmiah. Wa hadza huwal muradu bi i'jazil Quran. Artinya, tegese ajaza lemah. Sapa al-bashar manusia anil ityani dari mendatangkan bimithlihi kelawan sepadane Al-Quran fi balaghatihi, di dalam balaghahnya Al-Quran, atau tashri'ihi, atau hukum-hukumnya Al-Quran, atau maghibatihi, atau berita gaib-gaibnya Al-Quran, atau informasi gaib. Qala berfirman sapa Allah Ta'ala mustatirul arabi, yang apa mustatir itu? Memprovokasi itu gimana bahasanya? Napa? Yang bahasa Arab sakit ini. Mustatirul arabi. Ya, apa? Memprovokasi istilahnya. Orang-orang Arab gitu ya. Jadi gimana bahasa yang halus? Al-ma'rufina, yang dikenal ya. Jadi mustatirul arab gimana itu? Mempengaruhi ya. Mempengaruhi orang Arab. Al-ma'rufina, yang terkenal sapa Arab. Bi annahum kelawan sak temene Arab asatinal bayan, udhamaul bayan. Jadi orang Arab itu terkenal dengan keagungan penjelasannya atau kepandaian menjelaskan, bayan itu ya. Fursanil fasahah, dan mahir tentang fasahatul kalam, wal balaghati, dan balaghah. Wa mutahaddiyan, dan menantang lahum maring Arab bi ayatu kelawan ingin to mendatangkan, bi ayatu agar supaya mendatangkan sapa Arab bimithlil Qur'ani, kelawan sepadan Al-Quran, fi nadhamihi, di dalam nadhamnya Al-Quran, atau mungkin lafaz ya. Wa ma'anihi, dan makna-makna Al-Quran, wa bayanihi, dan penjelasan Al-Quran. Wa bayanihil masyrikil badi, penjelasan Al-Quran tentang keindahan Al-Quran. Al-faridu, yang tiada bandingan ya. Walau bimithli suratan minhu, walau meskipun, atau walau bimithli suratan minhu. Gimana mengartikan walau? Walau meskipun gitu ya. Bimithli suratan, sepadan dengan satu surat, minhu, dari Al-Quran. Kama qala ta'ala, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Jadi pakai lafaz lan. Nanti kalau kita membedakan ayat-ayat Al-Qur'an yang menggunakan lafaz lan sama lam, itu perbedaannya. Kalau lan itu litab'id, lan ya. Kalau di litab'id itu untuk abadan-abadan ya. Selamanya. Kalau lam itu bermakna la, tidak ya, umpamanya lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, sama walan tajida lahum nasira, mereka tidak akan sampai kapanpun menemukan penolong. Atau lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun,
kamu tidak akan pernah mendapati kebaikan kecuali kamu menafkahkan sesuatu yang kamu sukai. Itu teori tentang Quran ya. Jadi kalau sampean memberi seseorang yang sampean tidak suka itu tidak ada nilai kebaikannya. Paham ya? Jadi sampean punya 2 HP yang sampean senangi yang Android, yang sampean berikan itu yang simpen yang dulu. Tidak ada nilai kebaikannya sama sekali. Makanan yang sampean kasihkan orang lain adalah makanan yang sampean sudah nggak suka. Itu dalam teori Quran sudah ada nilainya. Paham ya? Coba dirubah pola berpikirnya ya. Umpamanya sampean punya 2 motor yang mahal itu yang sama sukai, yang sama berikan itu yang sama sukai. Oke. Ya? Harganya 20, yang satu harganya cuma 1 juta, enggak ada. Yang sama berikannya itu. Ya. Makanan yang enak, baru pesan GoFood. Nah, yang satunya sudah kemarin. Yang sama berikan yang baru pesan ini. Ya, coba dirubah. Ya, ini ajaran Quran ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in. Sama lihat asbabun nuzulnya tentang ayat-ayat itu. Jadi dulu sahabat itu memberikan korma yang jelek, yang enggak layak juga. Ada yang memberikan korma yang seperti itu, terus kemudian turun ayat tentang itu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in. Itu lan litarnya. Ya, sebagaimana ayat ini. Wa in kuntum fi raibin, wa in kuntum lan lamun ta'ana sapa sira kabeh fi raibin di dalam keraguan. Ini coba nanti sama lihat tafsirnya. Raib sama syak itu begini perbedaannya. Seingat saya, coba nanti cek. Kalau raib itu keraguannya kecil, sedikit itu. Kalau syak itu setengah-setengah. Makanya di dalam kaidah ushul fiqh itu al yaqinu la yuzal bisyak. Jadi antara yakin sama syak itu mungkin dominasinya sama, setengah-setengah. Saya tadi sudah kentut apa belum ya? Umpamanya seperti itu. Itu setengah. Tapi kalau sedikit, kayaknya enggak, itu masih raib. Ya. Makanya kalau di sini pakai ayat wa in kuntum fi raibin. Semua ayat-ayat tentang yang berkaitan tentang orang yang meragukan tentang Al-Quran. Sebatas yang saya tahu pakai lafaz raib. Contoh, alif lam mim dzalikal kitabul la raib. Tidak ada keraguan sedikit saja, tidak ada. Al-Quran itu tidak ada keraguan sedikit saja, tidak ada. Makanya pakai raib. Itu perbedaan antara raib dan syak. Ya. Kalau syak itu ya setengah-setengah. Saya setengah yakin, setengah enggak. Itu namanya syak. Kalau raib pakai seperti ayat ini adalah raibun. Kalau kamu ragu sedikit saja tentang Al-Quran ini salah. Terus kemudian tantangannya, mimma nazzalna fa'tu bisurah. Wes datangkan. Okay. Itu usul Quran. Jadi bagaimana kita mampu mendatangkan substansi makna yang begitu mendalam? Tidak mungkin mampu kita membuat narasi seperti ini. Fi raibin mimma nazzalna, mimma saking sesuatu nazzalna kang wis nurunaken sapa kita Allah. Ada artinya ing atase hamba kita Muhammad maksudnya. Faktu maka datangkanlah bisuratin min mithli, dengan satu surat saja, min mithlihi yang sepadan dengan Al-Quran. Wad'u dan undanglah atau wad'ulan ajaklah syuhada'akum ay syuraka'akum atau mitra-mitra min dunillah selain Allah, in kuntum shodiqin, in kuntum lamun ta'ana sapa sira kabeh iku shodiqina, orang-orang yang benar. Fa illam taf'alu maka ketika kamu tidak mampu melaksanakan itu, walan taf'alu dan tidak akan pernah mampu. Oke, tadi sudah saya sampaikan. Lan itu gimana lid tabri abadan. Tidak mungkin ada yang mampu menandingi Quran, tidak mungkin. Teksnya toh aja tidak mungkin mampu. Bagaimana dengan badi bayani balaghahnya? Oh enggak. Ya tidak mungkin, jelas tidak mungkin. Jadi, kalau kita kan memang pengetahuan tentang syukur Arabnya kan enggak ada. Kita ini kan bahasa Arabnya juga ya belum bisa gitu ya, belum bisa. Maka kita merasakan bahasa Arab itu sampai jauh Arab enggak, jauh sekali. Gitu ya. Masih jauh. Tapi ya belajar ya, tetap belajar semampu kita ya, mastafa'na. Faktu bi suratin min mithlihi
Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas. Fattaqu maka takutlah atau bertakwalah atau takutlah kamu sekalian an-nar ing neraka. Allati yang waquduha utawi bahan bakarnya neraka. Apa an-nasu manungsa wal hijaratu dan batu. Uiddat yang dipersiapkan lil kafirina bagi orang-orang yang kafir. Wa taqarrara dan terulang-ulang. Ayat Quran tergesi Al-Quran fi munasabatin di dalam kesempatan-kesempatan mukhtalifatin yang berbeda-beda. Mutalibatin penuntut bi mujaradil Quran yang mempertahankan Al-Quran wa tahaddal Arabi dan tantangan-tantangan Al-Quran, tantangan al-Arab wa tahaddal Arabi, tantangan terhadap orang Arab. Alladzina halih utawi Arab iku aridu menentang sapa Arab ad-da'watal islamiyyah terhadap dakwah Islam. Walam yu'minu lan ora beriman sapa Arab bil Qur'ani kelawan Quran. Walam yukiru dan orang mengakui bi nubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kelawan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka berfirman sapa Allah Ta'ala Maha luhur Allah. Qul katakan wahai Rasulullah Muhammad, la in istama'atil insu wal jin, la in istama'at lamun to berkumpul atau berkumpul sapa al insu manusia boten berkumpul tok nggih maksudnya apa nggih bekerja sama apa kalau dalam bahasa perkuliahannya itu kolaborasi al insu wal jinnu al-insu manusia wal jinnu dan jin ala ayatu ing atase ing yen to nekaaken atau mendatangkan bimit dihadal Qur'ani kelawan semisal Quran ini hadal Qur'ani al-Qur'an iki layatuna maka mereka tidak bakal mampu mendatangkan bimithlihi kelawan semisal Al-Qur'an walau kana lamun to ono sapa ba'dhum sebagian dari mereka di ba'din terhadap sebagian yang lain, dhahiran saling membantu, ai muayyanan atau saling tolong menolong atau saling membantu. Oke, ini jelas sekali tantangan Al-Quran. Wa id ajazu, wa id lan nalikane ajazu lemah. Sapa mereka anil ityani ingin kau mendatangkan bil mathili kelawan sesuatu yang sepadan. Falyatu maka datangkanlah bi asyri suwarin mithli dengan 10 surat mithlihi yang sepadan dengan Al-Qur'an. Faqala maka berfirman wa in maka pasti mereka ajazu gitu begini anil ityan bil matin falyatu bi asyri suwarin mithli faqala maka berfirman sapa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha suci Allah am yaqulu naftara am ono to yaquluna mereka mengatakan iftarahu Rasulullah membuat Al-Qur'an. Kul katakan kepada mereka faktu bi asyri suwarin mithli maka datangkanlah bi asyri suwarin mithlihi dengan 10 surat mithlihi kan sepadan dengan Al-Qur'an muftarayatin yang dibuat-buat wad'u dan panggillah man istata'tum siapa saja man tawi sapane wong istata'tum kang mampu dari kamu sekalian min dunillahi selain Allah in kuntum shodiqin lamun ta'ala sapa sira kabeh shodiqina orang-orang yang benar. Fa illam yastajibu lakum fa illam yastajibu maka ketika tidak
yastajibu mereka memenuhi tantanganmu. Lakum maring sira kabeh fa'lamu maka ketahuilah annama sesungguhnya Al-Qur'an unzila diturunkan apa Al-Qur'an bi ilmillahi dengan ilmunya Allah wa alla ilaha illa wa alla ilaha lan sak temene ora ana pangeran kang mengerani illa kecuali huwa ya Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Fahal antum muslimun fahal moko ono to antum ono sapa sira kabeh iku muslimuna orang-orang yang berserah diri. Oke, jadi ini beberapa ayat yang memberikan penjelasan kepada kita bahwa Al-Quran itu dari dimensi manapun itu justru akan, kalau kita dekati dari dimensi manapun, itu justru akan memperlihatkan nilai kebenaran Al-Quran yang absolut. Mulai lafadznya, terus kemudian hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, pemberitaan-pemberitaan gaibnya, pemberitaan berita yang sudah lampau atau berita yang akan datang, atau keindahan susunannya, itu akan melahirkan keyakinan kita akan kebenaran Al-Quran. Jangankan kita, orang-orang yang sejak awal menentang Al-Quran, ketika mendengar Al-Quran itu sebetulnya yakin bahwa itu adalah benar. Tapi karena sejak awal memang menutup dirinya untuk menerima kebenaran Al-Quran, maka dia tidak mampu atau tidak mau, bukan tidak mampu, tidak mau dan menerima kebenaran tentang Al-Quran itu. Jadi makanya seringkali kita memohon kepada Allah untuk diberi taufik, hidayah untuk bisa menerima kebenaran Al-Quran. Jadi mungkin itu tentang mukjizat Al-Quran. Nanti kajian berikutnya mungkin kita akan melihat lebih dalam apa saja mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran, mukjizat lafaz, mukjizat syariat, mukjizat tentang berita yang setelah lampau atau berita-berita yang akan datang dan sebagainya. Mukjizat tentang munasabah Quran dan sebagainya. Jadi Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menemui mukjizat terbesar itu dan menjadi saksi tentang kebesaran mukjizat Al-Quran. Dan itu kita harus syukuri. Makanya Nabi mengatakan bahwa Al-Quran adalah ma'jubatullah. Bahkan orang yang ahli Quran adalah ahlullah wa khassatuh. Ahlul Quran ahlullah wa khassatuh. Inna lillahi ahlina minan nas qila man hum ya Rasulullah. Ahlul Quran ahlullah wa khassatuh. Jadi bergembiralah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan Al-Quran. Maka sebisa mungkin sibukkan diri kita dengan Al-Quran. Kalau selama ini kita sedang atau mungkin belum tersibukkan oleh Al-Quran, maka sibukkan diri kita dengan Quran. Termasuk saya sampai. Makanya harus kita paksa untuk menyibukkan diri dengan Quran. Entah belajar, mengamalkan, terus kemudian mengajarkan. Jadi belajar Quran lafzon, makna, amalan, takaluman. Jadi belajar tentang Al-Quran, belajar tentang makna Quran, belajar tentang amalan Quran, terus kemudian belajar takaluman atau mengajarkan Al-Quran. Itu ada pertanyaan? Pak, saya yang tanya. Sudah ya. Itu dulu. Insyaallah semoga saya bisa istiqomah. Saya sering pergi, kadang-kadang ingat itu sudah di luar dari izin. Ini moro-moro ini waktu ngaji. Lihat tiba-tiba masya Allah.
Nggih, monggo. Yang berkaitan dengan apa yang saya kerjakan, kemudian yang sering juga saya gunakan. Misalnya adalah ketika membahas tentang bahwa pengobatan holistik itu adalah ajaran yang disampaikan di dalam Al-Quran, karena memandang hidup itu sebagai satu kesatuan. Sehingga itu satu, artinya dengan mencuplik ayat tersebut atau kemudian ini karena saya kan awam tentang tafsir, hanya misalnya mendengar